Halo Sobat Otomotif, perkenalkan nama saya Andoviel. Pada kali ini saya sedikit mencoba menerangkan apa itu jenis mesin. Terutama pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mesin 4 langkah atau biasa sering kita kenal 4 tak. Mungkin teman-teman udah tahu ya mesin 4 tak itu seperti apa. Pada umumnya dipakai untuk kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman masih ada yang tahu mesin 2 tak. Ya, betul sekali. Seperti yang sekarang lagi booming, ada motor-motor kendaraan bermesin 2 tak seperti RX Kick, F1ZR, dan lain-lain yang terkenal dengan nubul, asap gitu. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara kerja atau langkah kerja dari mesin 4 tak. Yang kita tahu 4 tak berarti 4 langkah atau 4 kinerja. Oke, untuk langkah pertama ya, kita simak video berikut ini. Pada langkah pertama, bisa kita lihat di gambar di samping. Langkah pertama merupakan langkah hisap, yaitu di mana langkah pergerakan dari piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Seperti pada gambar di samping, piston bergerak dari titik mati atas bergerak menuju ke titik mati bawah, yang berarti dia sedang melakukan proses penghisapan dengan kondisi valve untuk exhaust menutup dan valve untuk intake itu membuka. Di mana pada proses pembukanya valve intake itu berarti campuran antara udara dan bahan bakar dari injektor atau karburator itu masuk ke dalam ruang bakar, yang menyebabkan campuran antara bahan bakar dengan udara itu semakin banyak masuk ke dalam ruang bakar. Kita lanjut pada langkah kompresi, yang ini di mana langkah kompresi ini berarti langkah di mana piston bergerak lagi dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Seperti pada gambar di samping, piston bergerak perlahan naik ke atas, yang sebenarnya cepat itu ya. Itu bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Dengan kondisi seperti ini, untuk campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkumpul menjadi satu dalam ruang bakar tadi akan menjadi tertekan, akan menjadi tekanan yang cukup tinggi. Dan pada kondisi seperti ini juga, antara valve intake dan valve exhaust itu sama-sama menutup dengan rapat. Jadi di sini udara benar-benar ditekan, udara dan campuran bahan bakar ya, maksudnya itu benar-benar ditekan sampai atas. Dan pada langkah ini juga busi sebelum piston bergerak sampai menuju titik mati atas, busi mematikan api dari ujungnya keluaran busi. Di situ terjadilah proses ledakan yang mana akan berlanjut pada langkah berikutnya. Langkah berikutnya, langkah ketiga, yakni langkah usaha. Langkah usaha berarti pergerakan dari piston titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelum proses langkah usaha ini terjadi ledakan yang sebelumnya terjadi di langkah kompresi kan. Ada ledakan di langkah sebelumnya dari busi yang mematikan api, kemudian mendorong dari hasil ledakan itu mendorong piston kembali ke bawah, yang mana itu merupakan langkah usaha untuk memutar crankshaft menjadi sebuah tenaga. Pada saat ini kondisi di ruang bakar itu kondisi valve itu tetap menutup dan valve intake menutup dan valve exhaust tetap juga menutup, karena di sini merupakan langkah kunci dari sebuah bergeraknya suatu mesin. Ya, yang terakhir merupakan langkah buang. Pada kalian juga sudah paham harusnya ya. Gerakan piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, yang mana di sana piston itu mendorong sisa-sisa hasil pembakaran yang kalau kita tahu itu sebagai asap ya, didorong dari piston itu dari bawah menuju ke atas, titik mati atas. Dan pada posisi di atas antara valve intake itu menutup dan valve exhaust itu membuka untuk membuang hasil dari pembakaran yang terjadi di langkah sebelumnya. Nah, di situ nanti setelah itu kembali menuju ke titik mati atas, kembali lagi akan menuju ke titik mati bawah, kembali ke langkah pertama lagi. Dan itu terus berulang dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Pada umumnya di kendaraan-kendaraan itu putaran mesin itu berada di sekitaran 1.500 sampai dengan 2.000 rpm, tergantung dengan setelan dari pabrikan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Kita sharing bersama tentang bagaimana proses atau langkah kerja dari
mesin 4 tak atau mesin 4 langkah, mulai dari proses hisap, proses kompresi, proses usaha, dan proses jual itu terjadi. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah lebih paham atau mungkin bisa menambahkan sedikit ilmunya kita bersama. Kita bisa sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe. Lanjut.